sebelum kalian mengetahui asas-asasnya, kalian perlu tahu nih apa itu toksikologi. Toksikologi itu ilmu yang mempelajari efek dari zat kimia baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan, terutama dampaknya bagi manusia, baik yang masuk secara disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ini dia asas umum toksikologi. Apa sih itu? Yaitu faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Nah, asas umum toksikologi ini ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama ada kondisi efek toksik, kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga wujud efek toksik, dan yang keempat ada sifat efek toksik. Oke, asas yang pertama adalah kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik ini merupakan keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun di dalam tubuh. Kemudian, jumlah zat kimia akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Ketersediaan zat kimia di sel sasaran untuk menentukan efeknya dipengaruhi oleh 2 faktor, teman-teman. Yang pertama yaitu ada kondisi paparan zat kimia, di mana melalui jalur paparan, lama dan kekerapan paparan, saat paparan, dosis paparan, dan paparan akut atau kronis. Kemudian, kondisi paparan makhluk hidup, yaitu dipengaruhi oleh keadaan fisiologis seperti berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Kemudian, keadaan patologi, yaitu misal penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Asas yang kedua yaitu ada mekanisme efek toksik, yaitu ada 2 macam loh teman-teman. Yang pertama toksik intrasel dan yang kedua toksik ekstrasel. Yang pertama nih, toksik intrasel yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Dan yang kedua ada toksik ekstrasel, toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Dan yang ketiga ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik ini ada 3 macam teman-teman, yaitu yang pertama ada perubahan biokimia, kedua perubahan fungsional, yang ketiga perubahan struktural. Yang pertama nih teman-teman, perubahan biokimia yaitu merupakan wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Nah, perubahan biokimia ini misal terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Yang kedua nih teman-teman, perubahan fungsional, yaitu wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misal nih, terjadinya anoksia, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hipertensi atau hipotensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, hipotermi atau hipertermi. Yang ketiga, ada perubahan struktural, yaitu wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural, dapat reversibel atau irreversibel teman-teman. Nah, terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Asas yang terakhir atau yang keempat ada sifat efek toksik. Sifat efek toksik ini ada 2, yaitu reversibel terbalikan atau irreversibel tak terbalikan. Yang pertama nih teman-teman ada reversibel terbalikan, yaitu mempunyai ciri-ciri bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Kemudian efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Selanjutnya ada irreversible nih teman-teman, atau tak terbalikan, yaitu memiliki ciri-ciri kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan sebagian kerusakan yang sifatnya sama memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sulit untuk dieliminasi. Oke, jadi yang tadi ini adalah review jurnal. Dari jurnal yang aku ambil adalah uji toksisitas akut buah mokatai-dewa terhadap hewan coba dengan penulis Lucy Widowati, Pujastuti, dan Budi Nuratmi. Di sini menggunakan buah mahkota-dewa. Buah mahkota-dewa ini banyak manfaatnya loh teman-teman, yaitu diantaranya dapat mengobati liver, sakit jantung, kanker, kencing manis, rematik, dan masih banyak yang lainnya loh teman-teman.
digunakan adalah mencit jantan dan betina dengan bobot 20-25 gram. Dengan pembuatan ekstrak etanol menggunakan etanol 70% secara perkolasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, didapat kesimpulan bahwa data keamanan buah mahkota dewa menunjukkan LD50 infus biji adalah 3.835 mg per bobot BB IP mencit. LD50 infus buah adalah 67,04 mg per bobot IP mencit, dan harga LD50 ekstrak buah adalah 36,5 mg per 10 BB mencit. Nah, dengan ekstrapolasi menggunakan cara Paget dan Barnes dengan kriteria Gleason, buah mahkota dewa tanpa biji termasuk dalam kategori tidak toksik. Namun, mahkota dewa dengan adanya biji dapat menyebabkan efek toksik. Data pengamanan dapat diperkirakan. Arah penelitian farmakodinami lanjut adalah pada efek blokade sensorik adregenik, namun terlihat adanya iritasi pada pemberian oral. Oke, sekian video dari aku teman-teman tentang penjelasan materi asas-asas umum toksikologi, dan ada review jurnal yang aku ambil. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasannya bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sampai jumpa.